Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur Engkau ada di tempat ini Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau bawa Tuhan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami hanya untuk Engkau. Ya nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Dan kami rindu Roh Kudus-Mu yang membakar setiap kami, yang memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kuasai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan, Shalom. Dari kita, berapa banyak yang rindu kita dipenuhi oleh urapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita rindukan bersama-sama. Dia hadir di tempat ini, Dia memenuhi setiap hati dan kehidupan kita. Mari kita pujikan nyanyian ini bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan
kita rindukan. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari panggil dia, Allah Roh Kudus. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan suaramu katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Panggil namanya, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu,
dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari jemaat Tuhan katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, rindukan Dia saat ini. Dia hadir di tempat ini. rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. katakan kami rindu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu, Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah Roh Kudus. Dia hadir di tempat ini. Dia penuhi, dia puaskan sekarang. Haleluya. Panggil namanya, ya Roh Kudus. Rindukan Dia, rindukan Dia. Undang Dia di hatimu, undang Dia di hidupmu. Haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya. Shikarabata karaya rarara. Shikarabata karaya nananara papa 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 raya. Raya rabaya papa 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 rananara. Mari jemaat Tuhan, buka suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Ya Rabba Shikiraya Rabba papa rarara. Biar Dia yang disenangkan pagi hari ini. Biar hatinya disenangkan melalui pujianmu, melalui penyembahanmu, melalui ucapan syukurmu. Ya Rabba papa papa rarara. Percaya Dia hadir di sini. Percaya Dia ada di hatimu, Dia ada di hidupmu. Sikarabaya raba 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 raba. Ya Roh Kudus. Oraya
Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Engkau hadir di sini memenuhi kami. Kau yang puaskan, Kau yang segarkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberikan Roh Kudus. Kami diberikan kekuatan yang baru. Kami diberikan kesegaran yang baru. Kami diberi kebebasan. Kami diberikan anggur yang baru. Kami diberi minyak yang baru. Amen. Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Ini jemaat-Mu, ini anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kami siap menerima curahan lawatan-Mu Roh saat ini. Haleluya. Semua yang percaya menerima lawatan Tuhan, menerima kepenuhan Roh Kudus hari ini, katakan amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Roh Kudusnya tercurah saat ini. Amin. Kami mau bersatu hati saat ini Tuhan. Kami mau bergandeng tangan, memuji dan menyembah Engkau. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari terima roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku apa? Bahwa Yesus Tuhan. Bukanlah roh kami ya Tuhan, amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Terima Roh Kudus, tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari terima Roh Kudus. Tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan.
tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Yes. Biarlah Roh Kudus akan membakar api setiap kita. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Nama Yesuslah. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati.
Saya persilakan jemaat boleh kembali duduk. Mari kita persiapkan hati kita, boleh mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang disampaikan jadi kekuatan yang baru buat setiap kita. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saya boleh minta jemaat saja yang menyanyikan pujian ini, biar ini jadi kerinduan buat setiap kita. Bebaskan
Haleluya, saya boleh minta jemaat bangkit berdiri. Kita persiapan nanti. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanku mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Benar ya Tuhan, urapan-Mu itu yang akan mengubah cara hidup kami. Dan hidup kami jadi berkenan kepada Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, maka kuasa-Mu pasti dicurahkan. Bapa, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang kami rindu Engkau berbicara kepada kami semua. Urapi kami semua. Urapi juga lidah bibir hamba-Mu ya Allah. Mampukanlah hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Dan Hamba percaya setiap kami yang pagi hari ini respon, tangkap, mau melakukan firman Tuhan. Kami pulang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, tutup bungkus kami semua dengan kuasa dari Yesus, sehingga iblis tidak ada kesempatan untuk mencuri setiap benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom, silakan duduk secara ya. Ya, biar musik dibuat jalan terus pelan-pelan. Ya saudaraku, shalom sekali lagi. Ya, pagi hari ini Mbak Isyara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan sekali lagi, saya berterima kasih buat Bapak Yohan, ya sebagai gembala sidang tempat ini, yang memberikan kesempatan untuk saya kembali ada di tengah-tengah saudara. Ya, firman Tuhan yang akan saya sampaikan sesuai dengan materi tema yang sudah dikasihkan ke saya ya. Jadi pagi hari ini Mbak Isyara, kita akan belajar yaitu Roh Kudus memberikan apa? Kuasa. Ya, Roh Kudus memberikan kuasa. Next kita akan lihat ayatnya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai
ke ujung bumi, ya saudara. Jadi waktu manusia diciptakan, sebelumnya dikatakan Kejadian pasal yang pertama, sebelum manusia itu diciptakan, di Alkitab dikatakan, oke, next. Ya, Roh Allah awalnya hanya apa? Melayang. Layang, saudaraku. Ya, jadi kalau melayang berarti belum nempel, betul ya? Seperti kalau saudara lihat layangan dulu, mabur gitu. Ya, Roh Allah hanya melayang-layang saja di atas permukaan air. Dan kondisi bumi, Alkitab berkata, belum berbentuk. Ya, kosong dan juga gelap gulita. Ya, jadi kalau Roh Allah itu tidak nempel dengan hidup sejarah. Makanya lihat banyak orang di luar hidupnya kacau, betul ya? Duit akeh, tapi tukaran terus kacau, saudaraku. Ya, sampai anak-anaknya tidak betah di rumah. Ditanya, kamu kan lebih seneng keluyuran di jalan, bahkan beberapa rusak kena narkoba, balapan liar, geng motor ini yang lagi terjadi ya, viral di media sosial, kejadian pembunuhan pasangan sejoli, Vina dan siapa itu. Ya kenapa? Itu orang-orang yang hidupnya tidak punya karakter. Kalau kita punya integritas, Alkitab berkata, maka yang saudara lakukan pasti seperti yang Yesus lakukan. Yang suka katakan amin. Ya, tapi kalau yang tidak ada bentuknya kacau, ya, apa kata hatinya, bukan apa kata Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, bumi saat Roh Kudus masih melayang-layang, bumi itu kosong, saudaraku. Ya, jadi bumi itu kosong, saudaraku. Ya, saudara sering kali lihat ya. Saya berapa kali ketemu dengan seseorang ya. Suatu hari saya kan kebetulan tinggalnya di kampung, saudaraku, bukan di perumahan kayak Semarang Indah gini. Ya, itu ada tetangga sebelah saya, seorang wanita, saudaraku, lagi duduk ya. Nek saya bilang itu orang kampung cantik lah. Tapi waktu saya lewat, saya lihat matanya kosong. Ya, sekarang banyak orang pandangannya kosong. Yang ada dalam hidupnya lamunan, yang ada dalam hidupnya ketakutan. Ya, apalagi ini prediksi-prediksi di luar, Bu Saudara mendengar ya. Wah, ini bisnis gimana nih, saudaraku? Ya, orang-orang yang punya apa? Punya kehidupan, punya bisnis, punya penghasilan di luar, berjualan dan bagaimana ini? Ya, apalagi kayak kemarin beras sempat naik. Ya, apa perlu nyetok beras? Saya ingat waktu pandemi itu. Waktu pandemi itu kan rasanya semua orang sulit, betul ya? Ya, saya ditelepon sama pendeta. Pendeta loh, saudaraku, saya tidak ngomong orang lain lah. Pendeta dari Jakarta, dia bilang ini, ya bes, oh ya kenapa? Shalom. Kamu di rumah nyimpen beras berapa kintal katanya? Saya bilang, enggak, habis beli. Apalagi istri saya paling senang makan beras-beras yang baru. Jadi beli 10 kilo, habis beli lagi. Wah, kamu mesti siap-siap. Ini kan enggak tahu ke depan tuh gimana katanya. Orang semua sulit, orang nanti jadi egois, orang jadi enggak punya perhatian dengan orang lain. Saya bilang, oh gitu ya. Ya, saya enggak stok lalu beli ke supermarket ya, seperti kejadian waktu itu ras, orang rebutan beras, rebutan minyak. Enggak. Saya di rumah saya bilang, Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Yang suka katakan amin. Apa yang terjadi? Ada encim-encim. Itu bukan orang Selawi, saudaraku. Dan dia itu bukan juragan beras. Dia itu juragan jagung. Nah, dia telepon saya, dia bilang ini, Pak Yabes ada di mana ya? Ada si Selawi, tante. Wong ini kan gereja ini barusan mulai. Kita masih belum tahu ini kondisi pandemi kayak apa. Saya mau mampir boleh? Oh ya boleh toh tante. Kapan? Ya nanti saya sama supir katanya. Saya tahu nih bos jagung.
di Jatibarang. Saudara yang tahu Selawi pasti tahulah, sebelahnya itu Jatibarang. Dari tempat saya kurang lebih 6-8 kilo ya. Daniel pernah di Selawi juga tuh. Tahu-tahu si Encim ini suruhan supirnya ke Selawi, tapi barang itu dikawal sama anaknya. Saya lagi ibadah, tahu-tahu ada yang manggil habis selesai ya. Ibadah di tempat saya kebetulan ibadah 1, lalu ada ibadah 2, ada ibadah 3. Pak, eneng tamu katanya. Tamu kok tekonnya dino Minggu tuh, ketoknya jarang deh. Ada orang tamu pengen ngomong saya, apalagi bukan orang gereja. Katanya penting Pak. Oh ya, saya keluar habis salaman dengan jemaat, langsung ada seorang ibu yang masih muda bilang, "Shalom Pak Yabes." Shalom nih. Karena saya tahu, saya kenal dia ya. Lalu dia bilang ini, "Mami kirim surat nih." Oh ya, ada apa ya? Baca dulu Pak. Dibaca. Tulisan itu bilang apa? "Kepada yang terhormat Pendeta Yabes, Pak tolong diterima ya. Saya kirim beras 1 kintal. Ya Bapak Saudara. Jangan biarkan pikiran yang bukan pikiran Kristus tinggal dalam hidup saudara. Sebab Tuhan berkata, Allahku sanggup mencukupi dan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Ya makanya banyak orang matanya kosong. Amin saudara. Kenapa? Itu yang dipikirkan yang tidak masuk akal. Yang dipikirkan yang terlalu berat saudaraku ya. Lalu dikatakan, sebelum Roh Allah tinggal, hidup kita ini gelap ya. Ya semua orang lah. Ya, semua orang pasti pernah ngalami waktu belum tenanan sama Tuhan ya. Kita cerempet-cerempet sisi gelap. Ya, saya saja waktu mau jadi pendeta, keluarga besar saya, yang paling buruk kan Yerusalem, keluarga besar. Ya, mereka dengar, Yabes mau jadi gembala di Selawi. Itu sepupu mama saya bilang gini, kita pasti salah dengar orang katanya. Loh kok bisa kenapa? Ingat loh, dia itu bajingan cilik katanya. Ya saya dulu bajingan cilik Bu Isya deh. Ya, tapi lewat tadi pujian berkata, ketika Roh Allah, urapan Tuhan turun atas hidup saudara. Tuhan mengubah hidup saya menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, amin. Nah, tapi di sini dikatakan, tetapi ketika Tuhan Allah menciptakan nenek moyang kita. Ya, nenek moyang kita pelaut. Betul? Bukan ya saudaraku ya. Itu kan lagu, nenek moyangku seorang pelaut. Nenek moyang kita Adam dan Hawa dikatakan dia oleh Tuhan dihembus. Ya. Tanah liat itu benda mati dipegang sama Tuhan, lalu dihembus nafas hidup yang daripada Roh Allah. Lalu manusia itu yang benda mati awalnya menjadi hidup. Dan Alkitab berkata, dan mulai hari itu Tuhan berkata, hari ini ada kuasa. Ya, kuasa itu turun atas manusia, turun atas nenek moyang kita. Next, Mbak Isyada. Dan kuasa Roh Allah itu berdampak, salah satunya ada kuasa tadi ya. Lalu kuasa apa saja yang terjadi saat Roh Allah turun hinggap ke atas kita? Yang pertama, next. Khotbah singkat Petrus membuat 3.000 jiwa bertobat. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan waktu Roh Kudus itu turun di loteng Yerusalem, ya Alkitab berkata itu pagi hari sih. Ya, Roh Allah seperti percikan lidah-lidah api itu turun di atas loteng Yerusalem. Lalu orang-orang Ibrani yang ada di loteng ya 120 orang yang berkumpul, mereka mulai berbahasa roh dan dikatakan di Alkitab ada beberapa orang yang langsung dapat bahasa-bahasa yang baru. Ya, saya ingat pertama kali saya di Selawi, tahun 2001, gembala yang lama, almarhum Pak TK Wagito ya, mungkin Pak Yohan pernah tahu beliau ya, yang tinggal di Jalan Kapten Ismail, yang punya salon tuh. Beliau ngajak saya kenalin kepada jemaat, ya. Dan jemaat ini berbagai macam ragam ya.
ada beberapa yang masih orang kampung yang pakai jari. Ya sekarang jarang orang pakai jari. Ya, beliau sakit. Ya orang itu kalau sakit kan kelihatan. Sore-sore jam 3 sudah pakai hasduk. Tahu ya hasduk ya? Yang kayak wolsum itu loh, yang dilikatkan di leher itu. Orang tua kuno pakainya gitu saudaraku. Pakainya mantel, jam 3 udah pakai mantel. Jadi saya waktu datang ke rumah beliau saya bilang gini, Oma sakit ya? Lalu beliau bilang gini, betul Pak Pendeta ya Bes, saya sakit. Sudah 2 minggu yang lalu saya opnam, lalu saya cuci darah. Oh, gitu ya Oma? Ya. Lalu saya bilang, maukah Oma alami mujizat Tuhan? Mau Pak Yabes. Ayo kita berdoa ya. Lalu kami nyanyi ya. Pendeta model Pentakosta kan kalau datang kunjungan pasti nyanyi. Ya, sudah mau nyanyi biasanya nyanyi gini saudaraku. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Lalu kita mulai nyoba, oh haleluya, haleluya. Saya tumpang tangan atas Oma ini. Sudah tahu, dia orang kampung loh. Tidak pernah sekolah KOI, tidak pernah sekolah HK, tidak pernah sekolah Mandarin. Ditumpangi tangan tahu-tahu, lalu ngomong bahasa Mandarin. Saya saja yang keturunan Tionghoa tidak bisa ngomong KOI, saudaraku bisanya ngomong Mandarin. Ngomong Mandarin bisa saya. Tapi yang orang-orang seperti orang HK, orang-orang yang di Gang Baru saya tidak bisa. Padahal opa saya asli dari Tiongkok sana, tapi tidak pernah ngajarin. Ibu ini berbahasa roh pakai bahasa KOI, saudaraku. Yang kayak cenlung. Ya, dan Alkitab bilang, orang-orang Ibrani termasuk Rasul Petrus itu berbahasa roh. Orang-orang di bawah bilang apa? Jangan-jangan mereka mabuk. Lalu Pastor Petrus dikatakan Alkitab, dia dengan berani maju lalu khotbah. Dan khotbah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus pasti hasilnya luar biasa, yang suka katakan amin. Padahal kita lihat Rasul Petrus latar belakangnya hanya apa? Nelayan. Nelayan tidak perlu lulusan S1, tidak perlu S2 saudaraku. SD cukup. Betul ya? Yang penting ngerti cara megangi jala, ngerti janjani jala, ngerti nambal kapal bocor. Betul tidak saudaraku? Tidak perlu S1, S2, tidak perlu. Ya, mereka tahu orang Petrus ini pernah apa? Menyangkal Yesus. Tapi saat kuasa Tuhan turun atas hidupnya, dia ngomong, orang-orang jadi mudeng. Ya, kita sering kali khotbah saking pintere jemaat orang ngerti apa-apa, betul ya? Apalagi ya tadi waktu di mobil si Samuel istrinya bilang gini, "Ayah Bes, anak-anak melayani semua." Oh iya, yang kecil malah sekarang sekolah Alkitab di tempatnya Pak Bekti. Sudah semester terakhir tinggal bikin skripsi, 2 bab lagi rampung, lalu masuk apa? Baru wisuda anak saya. Lalu istrinya Samuel bilang, "Pelajaran Ibrani gimana Pak?" "Puji Tuhan anak saya Isa. Nilainya 97." Ya. Dan dia kalau nyampaikan renungan enggak pernah ngomong bahasa Ibrani gitu. Takut saudaraku, wonge ora mudeng. Ngomongnya bahasa Selawi wae sing gampang, amin. Tapi Roh Kudus yang turun atas hidup saudara memampukan orang bisa menangkap dan orang-orang melakukan firman Tuhan. Dan orang yang melakukan firman Tuhan, Alkitab berkata terjadi perubahan dalam hidup mereka. Apa saja yang mereka perbuat berhasil dan beruntung. Amin. Saya tidak anti sekolahan loh saudaraku. Anak saya dua-dua sekolah S1. Ya, tapi dengar, andalkan Tuhan. Maka sebagaimana Tuhan pakai Petrus, Tuhan juga akan pakai saudara yang ngerti, katakan amin. Lalu yang kedua dikatakan, Simon Petrus ini tidak cuma dikasih hikmat untuk khotbah. Ya, tidak lama kemudian terjadi kegaduhan. Ya, lalu Rasul Petrus dipanggil ke Mahkamah Agama.
Ya saudara tahulah di mahkamah agama itu tidak saja intimidasi ya. Makanya orang kalau ngomong urusan kriminal pengadilan itu deg-degan, betul lah. Orang Jawa bilang rundak. Apalagi pertanyaan yang menusuk dan sebagainya yang awalnya kita putih tahu-tahu jadi abu-abu, bener tahu-tahu jadi salah. Saudaraku. Itu pengadilan. Ya timbangannya kadang tidak balance. Ya. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Semua pertanyaan dijawab dengan gamblang. Sehingga orang-orang berkata, hebat sekali tuh. Pemimpin mahkamah agama, orang-orang cendekiawan mendengar. Ya, saya tadi kesaksian sama anak-anaknya Pak Yohan ya, ada Samuel, ada Yohan, ada Susan. Tahun 2021, biasanya. Saya itu diminta menikahkan anak Medan, ya jadi anak Medan ini orang tuanya yang papahnya orang Jawa, ibunya orang sono. Pacaran sama orang Jawa asli ini kebetulan dari Tanjung Priuk. Ya, jadi sejoli ini pacaran 7 tahun, putus nyambung gitu ya. Kalau masih pacaran putus nyambung enggak apa-apa, amin. Jangan sudah menikah putus. Nah itu amsyong bisa deh. Ya, jangan pernah gampang lah. Cerai nanti cari lagi wong wadon akeh. Jangan loh. Alkitab berkata apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dicerikan manusia yang suka, katakan amin. Ya lebih baik masih pacaran, putus. Ora apa-apa. Selagi belum ada janur kuning di kampung saudara. Saudara belum sah jadi suami istri. Amin. Ya. Jadi ibunya ini yang Medan ini waktu bapaknya belum meninggal kena COVID, bapaknya bilang sama istrinya, Mam, tolong ya Mam, nanti kalau anak-anak kita menikah, kamu harus tanya, supaya anak-anak kita dapat pasangan yang seiman dan seimbang. Kau masih janji, ayo ngomong, ya maaf, itu enggak ngerti nih suaminya mau meninggal kena COVID. Saudaraku. Jadi tiap saat suaminya ngomong seperti itu. Nah, singkat cerita begitu suaminya meninggal, namanya ibu nih. Ibu itu kan mengandung 9 bulan 10 hari. Pasti hubungan dengan anaknya, instingnya jauh lebih kuat. Betul enggak ibu-ibu ya? Makanya kadang ibu-ibu kerosok anak ini jobo lagi apa, dia hanya bisa berdoa supaya Tuhan melindungi anak-anaknya. Nah, jadi dia waktu mau pindah, karena suaminya ini pegawai negeri, kepala BRI di Surakarta, mau menghabiskan pensiunnya di Cibubur, Bogor sana, dia telepon saya, dia bilang gini, Pak ya Bes, anak saya yang sulung, kelihatannya pacarnya ini bukan anak Tuhan loh. Oh gitu ya. Enaknya gimana ya Pak? Aku sudah tanya sama anakku sulung, dia mau tunjukkan. Tapi nek kira-kira dia itu ndak anak Tuhan, lalu saya lepas kendali. Saudara tahu ya, mohon maaf nih, orang Batak kan sering lepas kontrol, betul ya. Udah gitu suaranya keras lagi, saudaraku. Karena rumahnya jauh-jauh sih, saudaraku. Satu dengan yang lainnya. Saya bilang gini loh Bu, kita ini kan orang yang ada Roh Kudus. Minta hikmat, supaya Anda bisa terkendali. Sehingga lewat hidupmu, tadi Alkitab berkata, orang penuh Roh Kudus, kamu akan jadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke bangsa-bangsa. Gitu ya, ibu mesti janji ya. Ya, berdoa yuk. Betul saudaraku. Dia pindah di Cibubur, lalu sama anaknya yang sulung dikenalkanlah salonnya. Wah, wajahnya cantik kayak Nafa Urbah. Saudara tahu Nafa Urbah? Ya. Mamanya lihat, cantik ya. Lalu ditanyalah sama si ibu, Nak, kamu aslinya mana? Langsung noni ini bilang, saya orang Tanjung Priuk. Mama ini langsung syok. Dia bilang, kalau Tanjung Priuk kelihatannya bukan orang gereja deh. Dia enggak ngomong A, B, C. Setelah mereka pergi, malamnya anaknya dipanggil, dia omong. Dia bilang ini, Nak, itu nonik kamu orang Tanjung Priuk pasti bukan Nasrani ya? Iya Mam. Kamu berdoa loh, sebab papih kamu pernah pesen, jangan sampai istri kamu orang yang tidak takut Tuhan. Itu wangsit yang sudah papamu kasih tahu ke mami. Oh iya. Singkat cerita saudara,
Noni ini yang lihat mami, calon mami mertuanya, lihat dia. Ya orang itu kalau ada Roh Kudus ya saudaraku, Roh Kudus pemenuhi kita, maka hadirat Tuhan akan turun atas hidupnya. Kuasa Roh Kudus akan mengalir seperti tadi pujian berkata. Dan kalau hadirat Tuhan mengalir, orang di sekitarnya merasakan apa enggak saudaraku? Iya saudaraku. Nah, jadi ini Noni ini lihat calon mertuanya. Mamahnya si Freddy kok beda ya dengan mamahku yang Tanjung Priok, tiap hari ngamuan terus. Akhirnya dia penasaran, lalu dia bilang sama si nyonya ini, "Bang, aku besok mau ke gereja." Waduh, anaknya laki langsung kaget. "Ah, ke gereja apaan ya?" Dia bertahun-tahun pacaran sama gua, ndak pernah ngomong gereja, malah dia lebih kekeh kalau bisa dia ndak ikut ke gereja dan sebagainya. Pergi ke gereja bisa ya. Waktu pujian, dia bilang dalam hatinya bilang gini, "Ini gereja pemimpin pujiannya, pemain musiknya brengsek semua," katanya. Kenapa? Nyanyian yang dikumandangkan katanya nusuk hatinya ya saudaraku. Dia bilang, "Aku seperti dikupas habis." Ya, tapi saat mau firman Tuhan, pemimpin pujian berkata, "Mari kita tutup mata kita menyembah Tuhan." Baru sekali nih ke gereja. Waktu dia merem, dia lihat Yesus. Hari ini mungkin orang Israel masih berkata Yesusnya diculik, saudara. Tapi dengar, Yesus hidup 40 hari mengunjungi orang-orang. Saudara dan saya pun yang ada di Indonesia bisa dikunjungi Tuhan. Amin. Tuhan lihatkan dia pakai baju putih. Lalu anak ini dipeluk. Saudara bisa tahulah. Orang itu kalau tidak ada Yesusnya kemungkinan bisa kepahitan, apalagi anak ini. Anak yang dikucilkan oleh orang tuanya. Mamanya lebih sayang kepada anak-anak lakinya. Dengan anak perempuannya menindas. Hampir tiap saat ngomong jadi geger. Jadi anak ini penuh dengan kepahitan. Dia bilang saat dia dipeluk Yesus waktu dia ada di gereja. Dia bilang semua unek-unek itu lepas. Dia keluar. Dia bilang sama calon suaminya. Lalu dia bilang gini, "Aku pengen dibaptis." Keren saudaraku. Dia hubungi saya, dibaptis. Saya hitam di atas putih, saya tanda tangan. Mereka suruh tanda tangan di atas meterai. Lalu dia minta izin orang tuanya tidak boleh, tapi semua direkam. Singkat cerita, bulan Agustus 2021 mereka dinikahkan di sebuah hotel di Bogor. Bulan September saya disomasi oleh orang tuanya dari pihak perempuan. Saudara tahu, waktu saya dengar somasi, saudaraku ya, surat itu saya baca. Saudara ingat, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia paling suka kalau anak-anak Tuhan itu imannya rontok. Makanya Tuhan berkata, ketika aku nanti datang ke muka bumi, aku pengen mendapati kamu beriman. Jangan takut dengan persoalan. Jangan takut dengan sakit penyakit yang saudara hadapi. Jangan takut dengan krisis ekonomi. Sebab kalau engkau tetap fokus kepada Kristus, pertolongannya tidak pernah datang terlambat. Yang suka katakan amin. Ya, yang ada di otak saya hanya satu sepanjang malam. Iblis berusaha membombardir saya. Setan bilang apa? Kamu tidak lama akan nusul Ahok kena kasus penistaan agama. Saya pulang dari sebuah pelayanan baca ya, sampai hujan-hujan saya minum kopi itu minumnya kopi dingin di depan Indomaret. Istri saya sampai bilang gini, "Kok ora salah, kok ini senengnya kopi anget." Ya makanya susah nanti kalau bikin kopi jangan kopi dingin ya, kopi anget. Itu hujan-hujan karena saya syok minum kopinya kopi dingin istriku. Ya, sampai di rumah saya tidak bisa tidur. Waktu pagi-pagi, ya saya gembala tapi saya masih mimpin doa pagi lewat Zoom. Saya pegang gitar, saya 20 sekian tahun jadi gembala. Harusnya kan lagu satu aja, mesti harus nyantol minimal ya saudaraku ya. Tapi otak saya blank. Sampai menit yang ke-6 Tuhan berbicara kepada saya, "Hambaku, apakah kasih karuniamu, karuniaku buat kamu kurang?" Itu yang Tuhan omong dengan saya. Saat itu saya dipulihkan. Ya, saudara. Jadi apa yang pernah terjadi dengan Petrus? Dia dimampukan
Ya, saya diinterogasi di Polrestabes 24 pertanyaan di Bogor. 4,5 jam, bisaudara. Semua pertanyaan bisa saya jawab. Dan setelah itu kasusnya berhenti. Hari ini, bisaudara, Simon Petrus diurapi Roh Kudus, dimampukan dikasih kuasa hikmat. Perkara yang sama, Tuhan akan berikan hikmat kepada saudara. Supaya saudara bisa menyelesaikan persoalan yang saudara hadapi. Yang ngerti katakan amin. Lalu yang kedua dikatakan, next. Terjadi signs and wonders. Tanda-tanda dan mujizat. 2000 tahun yang lalu murid-murid yang penuh dengan Roh Kudus, pelayanan mereka apa? Berubah. Ya, tadi saya bilang sama anak-anaknya Pak Yohan, di tempat kami sekarang membuka ibadah baru. Ibadah hari Sabtu itu ibadah 1 jam saja. Ya, stylenya baru semua. Dan sudah tahu, anak-anak tatonan, anak-anak pakai anting-anting pergi ke gereja. Dan mereka bilang, aku pengen melayani di sini, apa boleh? Saya bilang, boleh. Yang penting kalian harus komitmen. Ya, bulan Oktober dibuka, sekarang yang datang kurang lebih 30-36 anak-anak muda. Kenapa? Ketika Roh Kudus turun, pelayanan saudara harus stylenya berubah. Supaya apa? Orang-orang di luar bisa dijangkau dengan kuasa Tuhan. Tuhan rindu tidak ada seorang pun yang binasa. Amin. Amin, Bapak Saudara. Ya. Jadi Bapak Saudara, ini akan terjadi. Ya, hal yang sama sekarang sedang terjadi. Supaya apa? Nanti penuaian yang terbesar dan terakhir terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Next. Tuhan memberikan roh. Roh apa sih yang keras? Kok enggak keras ya? Belum sarapan ya? Saya sudah. Roh memberi, saudaraku. Jadi memberi itu harus ada sesuatu ya. Waktu terjadi pandemi, gereja kami juga mengalami pandemi. Di seluruh dunia juga pandemi ya. Di tempat saya ada full timer 5. Ya, saya waktu itu ditelepon Jakarta. Ya bis, full timer tempat kamu gimana? Lancar, saya bilang itu. Ibadahnya istirahat. Ya, tapi saya juga mendengar ada beberapa gembala tuh di tempat saya. Waktu pandemi, perjamuan kudus, gembalanya datang ke rumah-rumah jemaat. Selain perjamuan kudus, nagih perpuluhan. Keren, saudaraku. Ya, ya karena dia tahu. Orangnya udah datang, sayanya yang datang. Keren loh, saudaraku. Saya waktu dengar, saya ngelus dada gini, saudaraku. Ya. Nah, di tempat saya, waktu pandemi, itu bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, gerejanya tutup 5 bulan. Apalagi saya termasuk klaster Lembang. Ya, saya waktu itu dikejar-kejar tim apa itu, yang vaksin itu ya. Bukan tim pemandu bakat, bukan saudaraku. Tim yang nyari orang-orang yang kena COVID. Ya, apalagi foto saya kan terpampang itu, 280 orang kumpul di Villa Lembang Asri. Ya. Istri saya pagi-pagi bilang gini, yang ya sekarang kan banyak orang kalau ngomong foto juga gini ya. Fulus duit saudaraku. Saya bilang, apa maksudnya? Uang operasional gereja habis, dia bilang. Saya bilang, ya sudahlah, itu ada motor, aku punya motor Supra, jual aja buat bayari full timer. Ya saya bilang begitu gampang saudaraku. Ya, 3 hari saya berdoa, saudara tahu, saya tadi bilang sama anak-anak, ingat ya, pekerjaan Tuhan yang dirintis papi kalian. Tuhan yang punya loh, bukan Pak Yohan yang punya loh. Saudara. Tuhan yang punya, amin. Kalau Tuhan yang punya, Tuhan yang akan cukupkan operasional gereja ini. Saya sembahyang bilang Tuhan tadi lihat kan istriku gini. Fulusnya operasional habis. Tahu-tahu ada, waktu itu kan waktu COVID banyak orang ketakutan mati ya. Yang enggak pernah dengar saat teduh. Lah ini ada gereja GKI, jemaatnya saya kenal. Dia lagi dengerin khotbah saat teduhnya Pak Pendeta Rubin, ketua BPH Jakarta itu. Khotbahnya waktu itu beliau bilang gini, sekalipun sedang pandemi, kalian tetap menabur. Ya, di sini saya tulis. Next.
Orang itu menabur terkadang jadi susah. Kenapa? Saat kita sedang lebih memerlukan, Tuhan juga mau kita terus. Kita lagi butuh, duitnya sudah diprogram, tapi Tuhan suruh beri kepada orang lain. Ya, saudara ini lagi dengar, begitu dengar Pak Rubin bilang menabur, katanya nih, dia bilang di kepalanya dia mak ceplok, kelingan Pak Yabes coba. Orang GKI loh, tahu-tahu jam 5:30 WA saya, kok Yabes, shalom selamat pagi. Oh shalom selamat pagi, kenapa nih? Tolong saya kasih rekening. Loh ada apa? Aku tadi barusan dengernya khotbahnya Pak Rubin suruh menabur. Kok di otak saya mak ceplok gambarannya Pak Yabes. Saya kasih rekening, dia kirim duit sekian juta. Lalu ada seorang ibu di Yogyakarta, saudaraku. Ya. Ibu ini tidak pernah dengar cerita kalau bulan Maret sampai Juni duit operasional gereja tempat saya habis. Dia lagi berdoa, tahu-tahu Tuhan bilang apa? Hambaku, kirim duit kepada Pak Yabes di Selawi. Dia tidak mau, 3 hari tidak bisa tidur. Lalu dia bilang sama anaknya, Nyo, Pak Yabes di WA coba, teko ono rekeningnya biro. Lo kenapa? Mami ora taat be Tuhan, 3 hari mami tidak bisa tidur. Dia kasih berkat. Lalu ada lagi toko mas. Orang ini agamanya kebetulan Katolik. Tapi kadang datang ke gereja saya sebagai simpatisan. Dia kena COVID, supaya tidak geger di Selawi, opnam. Opnam di mana? Opnam di Sumber Waras, Kuningan tuh saudaraku. Ya, waktu dia selesai opnam, dia minta didoain tiap hari. Lalu dia bilang sama adiknya, nih tolong aku titip berkat ya buat gereja nih kamu, pendeta Pak Yabes. Saudara tahu, 3 hari hampir 20 juta uang datang ke rekening kami. Dan saya bilang sama istri saya, ingat itu Tuhan beri untuk keperluan gereja. Tidak lama kemudian Mbak Isyara, bulan Juni ada anak main drum seperti tadi nih ya. Mau kuliah anak ini tidak mampu, orang tuanya tidak punya penghasilan banyak. Dia dijanjikan sama 2P, jadi kakaknya daripada papanya. Dia bilang ini, Jo, nanti nek kowe lulus nilaimu bagus tak beli no motor baru. Anak mana saudaraku ya? Sudah dikasih tantangan, dia belajar. Begitu selesai lulus nilainya bagus, dia di PHP. Ya, ditanya sama papinya ke Jakarta, piye kok sidongi motor baru? Tidak jawab. Ya, anak ini jadi murung saudaraku ya, anak muda ini. Mamanya sedih lalu datang ke gereja ketemu istri saya. Dia bilang gini, Ci Esther, aku mau cerita entuk enggak? Cerita apa? Anakku laki itu loh sekarang lagi sedih. Loh kok bisa? Iya, dia itu kan kalau nilainya bagus, ujian negaranya bagus, mau dikasih motor baru. Yang mau janji siapa? Itu kakaknya suamiku. Lalu sekarang niada niati katanya. Janji-janji, tinggal janji, ting tang ting tung, saudaraku. Ya. Lalu istri saya pulang, Tuhan bilang sama istriku, motor suamimu Shogun, saya kan dulu naik Shogun 2010. Kasih no. Waduh, saya itu kalau punya barang Mbak Isyara ya, tak lus-lus, tak resiki ya, tak ganti oli, jangan sampai macet di jalan. Istri saya pulang di rumah tuh bilang gini, yang motormu entuk tak kasih no lo. Kasih no siapa? Itu loh si A tadi ke gereja gini. Kasihan me kuliah di Tegal enggak punya motor. Saya bilang gini, sebentar. Mau kasih motor ya kasih motor. Tapi aku masih cinta sama Sugune, tak cari no motor aja. Saya nyewa motor. Berapa hari enggak cocok terus. Ada lihat motornya orang, harganya sudah deal, tak lihat barangnya kurang pas. Tahu-tahu saya bilang sama istri, ya sudahlah. Kalau memang Tuhan yang berkehendak, ya udahlah. Motor ini dia pakai sak puasnya. Yang penting jangan dijual. STNK habis perpanjang tak bayar. Anaknya tak panggil ngambil di rumah. Ya, jadi hari itu saya perpisahan dengan motor Shogun saya yang sudah saya pakai 10 tahun. Saya bilang hati-hati ya bro, dijaga. Aku tuh cinta sekali dengan motor ini ya. Pakai sing hati-hati yo, ojo sembarangan. Aku mau tahunya nih, aku lihat kamu bawa di gereja motornya resik loh. Ojo sekarang nih, kempling. Siap Yabes. Saudara tahu, tadi kan saya tulis tuh,
Kadang kita ini disuruh memberi, sekalipun kadang kita sedang membutuhkan barang. Saya kasih, berapa bulan kemudian saya dapat PCX baru tahun 2020. Bapak saudara, Roh Kudus yang turun dalam saudara, salah satunya engkau akan suka memberi. Dan Alkitab berkata, orang yang menabur tidak akan pernah berkekurangan. Mereka yang menabur tidak akan pernah jatuh miskin. Oleh sebab itu pagi hari ini saya tidak tahu dengan Anda semua. Kalau engkau pengen Roh Kudus turun, dicurahkan, api Roh Kudus nyala dalam hidup saudara, ada 3 hal akan terjadi. Ada kuasa hikmat yang turun dalam hidup saudara. Ada mujizat-mujizat terjadi dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, engkau akan dipakai Tuhan. Mungkin engkau tidak bisa khotbah, engkau mungkin tidak bisa memimpin pujian, tapi keuangan finansialmu akan dipakai untuk memberkati banyak orang. Sehingga orang-orang sekitar kita melihat Kristus, Yesus, Tuhan itu nyata. Pagi hari ini, Bapak Saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kalau engkau rindu Roh Kudus tercurah, ya, dan pagi hari ini ya, tadi saya sudah bilang sama Samuel, saudara yang mau diurapi nanti boleh maju ke depan, saya akan berdoa untuk pengurapan buat saudara. Tapi sebelum kita lakukan itu semua, mari kita tundukkan kepala, haleluya. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Tapi hari ini ya Tuhan, hamba percaya, Roh yang pernah turun di atas loteng Yerusalem, pagi ini ada di tempat ini. Hadirat-Mu terus mengalir memenuhi tempat ini Tuhan, kekudusan-Mu. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firmasi ibadah GPI Semarang Indah, saya boleh mengajak Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024. Kita baca bersama-sama. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutub keturunan, tali maut, kenajisan, perjinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, di dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku, dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Silakan duduk kembali. Pertama-tama atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yabes atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Yabes lebih lagi. Ibadah Raya Onsite kita minggu depan di tanggal 2 Juni diadakan pada pukul 8 dan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Yohan Hadi Prayitno
Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini tetap dapat mengikuti ibadah secara online pada sore pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih atau persepuluhan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang kembali lagi kita boleh bangkit berdiri dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel. Mari sedang coba dikasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama kembali ada dalam rumah Tuhan. Dan kami boleh diperbarui Tuhan dengan pengurapan yang daripadamu. Roh Kudus-Mu yang memenuhi kehidupan kami. Dan kami percaya ketika Roh Kudus turun atas kehidupan kami Tuhan, kami menerima kuasa daripada Tuhan itu dalam kehidupan kami semua. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirani engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.